melanjutkan kisah Ogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode akhirnya pasing-singan. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Maiso Jenar sedang terlibat pertarungan sengit dengan pasing-singan. Pasing-singan amat sangat marah karena tidak juga kunjung dapat membinasakan Maiso Jenar. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur. Anehnya bahwa yang terjadi kemudian adalah di luar dugaan Maiso Jenar sendiri. Ketika ia telah membulatkan tekad memusatkan segenap kekuatan yang ada padanya, lahir batin serta pasrah diri setulus-tulusnya kepada Yang Maha Kuasa, maka tiba-tiba terasa bersama-sama dengan napasnya yang semakin teratur, sejalan dengan peredaran darahnya, mengalirlah udara segar di dalam tubuhnya. Maiso Jenar telah mengenal perasaan itu. Ia merasakan seperti aliran kekuatan yang luar biasa, yang dalam keadaan khusus seperti yang pernah dilakukan apabila ia sedang menerapkan ilmu Sosro Birowo. Merambat dari pusat jantungnya mengalir ke sisi telapak tangannya, tetapi kini dalam pemusatan tekad untuk melawan libatan udara panas yang mematuk-matuk seluruh permukaan tubuhnya itu. Terasa kekuatan dari pusat jantungnya itu mengalir menurut peredaran darah ke segenap bagian, menurut jalur-jalur darah yang paling kecil sekalipun. Terasalah untuk beberapa saat darahnya seperti mendidih. Terjadilah seolah-olah benturan yang sengit di seluruh permukaan kulitnya. Dalam keadaan yang demikian terganggulah gerak tempur Maiso Jenar karena perasaannya dipengaruhi oleh pemusatan kehendak untuk melawan udara panas itu. Maka tanpa tahunya tiba-tiba serangan pasing-singan yang dahsyat telah berhasil menyusup di antara jaring-jaring pertahanan Maiso Jenar, langsung mengenai pundaknya. Serangan itu bukanlah sekedar serangan alas kobar, tetapi benar-benar tangan pasing-singan mengenai pundak itu. Maiso Jenar yang sedang berjuang melawan aji alas kobar itu terdorong beberapa langkah surut. Tetapi ia adalah seorang yang masak dalam pemusatan kehendak. Meskipun ia terdorong dan bahkan kemudian ia terjatuh, namun ia sama sekali tidak melepaskan diri dari usahanya membulatkan diri dalam perlawanannya. Dalam saat yang demikian itulah sebenarnya Maiso Jenar telah menerapkan ilmunya Sosro Birowo pula, namun dalam bentuk yang berbeda. Tanpa tahunya sendiri sebelumnya bahwa sebenarnya ilmunya Sosro Birowo dalam bentuk perlawanan dan pertahanan dapat disalurkan segenap bagian tubuhnya ke segenap bagian-bagian yang terkecil sekalipun, untuk kemudian melawan rangsangan yang betapapun dahsyatnya yang mencoba mempengaruhi tubuh itu. Tetapi meskipun demikian, ilmu itu tidak dapat menahan dorongan kekuatan yang luar biasa yang dilontarkan pasing-singan dengan penuh kemarahan, sehingga Maiso Jenar jatuh terbanting di tanah setelah terdorong beberapa langkah surut. Mereka yang menyaksikan peristiwa itu dadanya serasakan pecah. Maiso Jenar bagi mereka adalah satu-satunya orang yang diharapkan untuk menyelamatkan perkemahan ini. Ketika mereka melihat betapa pasing-singan semakin lama semakin mendesak, yakinlah mereka bahwa Maiso Jenar akan dapat melakukan tugasnya dengan baik.
Namun tiba-tiba dalam kabut ilmu alas kobar, Maeso Jenar ternyata dapat dikuasai oleh lawannya. Bahkan kemudian dengan suatu serangan jasmania, Maeso Jenar dapat didorongnya jatuh. Pasing-singan tertawa sambil bertolak pinggang, dan dari sela-sela lubang topengnya terdengarlah ia bergumam, terpaksa melakukan apa yang telah aku lakukan, mematahkan tulang satu demi satu. Aku ingin melihat kau kesakitan dan ingin mendengar engkau berteriak minta ampun. Mendengar ancaman itu, teganglah semua orang yang berdiri agak jauh dari lingkaran pertempuran itu. Tetapi pastilah bahwa mereka tidak akan tinggal diam, karena mereka sama sekali tidak mampu untuk mendekati iblis itu. Maka mereka menjadi agak bingung bagaimana cara mereka untuk berjuang bersama-sama, dan kalau perlu mati bersama-sama dengan Maeso Jenar. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba Pasing-singan dikejutkan oleh seleret sinar yang tebal menyambarnya. Karena itu mendadak suara tertawanya terhenti. Dengan lincahnya ia merendahkan dirinya sambil berputar setapak ke samping. Namun belum lagi ia berhenti bergerak, disusullah sinar tebal itu dengan sambaran sinar yang lain. Sekali lagi Pasing-singan terpaksa menghindar. Ketika itu ia kemudian melihat bahwa kedua sambaran sinar itu tidak lain tombak pendek yang melontar dari tangan Arya Saloka, disusul oleh sebatang trisula dari tangan mantinya. Terdengarlah hantu itu menggeram marah. Sekali lagi terdengar ia bergumam, "Tikus-tikus yang malang, jangan banyak tingkah, supaya engkau nanti dapat mati dengan tenang." Dalam pada itu, dada Roro Wilis pun teraksa menjadi pepat. Saat ia memejamkan matanya, ia tidak sampai hati melihat Maeso Jenar terbanting. Tetapi ia tidak mau membiarkan laki-laki itu mengalami cedera. Tapi tidak sadarnya ia berusaha untuk meloncat mendekati. Namun langkah Wilis pun berhenti ketika tubuhnya serasa hangus terbakar. Tetapi hatinya lah yang lebih dahulu hangus daripada tubuhnya. Sebab bagaimanapun juga Maeso Jenar adalah tempat ia menyangkutkan harapan bagi masa depan. Terdorong oleh perasaan yang tak disadarinya sendiri, yang jauh lebih tebal dari perasaan setia kawan, telah memaksa Roro Wilis untuk tidak memedulikan dirinya sendiri. Meskipun tubuhnya serasa terbakar oleh panas yang melampaui panasnya api, ia mencoba dengan berjalan setapak demi setapak ke arah Maeso Jenar. Sedang matanya sama sekali tidak mau melepaskan setiap gerak-gerik hantu berjubah abu-abu itu. Kalau tiba-tiba ia melompat dan menyerangnya. Tetapi sebelum ia berhasil mencapai laki-laki yang dicemaskan itu, terasa seluruh kulit dagingnya menjadi luluh. Ketika ia maju setapak lagi, ia menjadi kehilangan segenap daya tahannya. Bagaimanapun ia berusaha, akhirnya ia terhuyung-huyung jatuh. Tetapi betapa terkejutnya ketika terasa sepasang tangan menyambarnya. Dan dengan suatu lompatan panjang, ia telah dibebaskan dari daerah pengaruh yang berbahaya dari aji alas kobar itu. Dengan cemas ia mencoba mengamati siapakah yang telah menolongnya itu. Sekali lagi ia terkejut kepadanya, ternyata yang menyelamatkannya dari lingkaran yang berbahaya itu adalah Maeso Jenar sendiri. Semula ia hampir tidak percaya pada dirinya. Bahkan ia mengira apakah ia tidak bermimpi atau pingsan atau bahkan mati dan bertemu dengan laki-laki itu di alam lain. Tapi perasaan itu segera lenyap ketika terdengar suara Pasing-singan menggeram, "Setan, ternyata nyawamu rangkap, Maeso Jenar." Maeso Jenar kemudian meletakkan Roro Wilis dari tangannya. Ternyata daya tahan gadis itu luar biasa pula. Sehingga demikian ia menyentuh tanah, demikian ia telah dapat berdiri di atas kedua kakinya sendiri.
Ketika ia memandang berkeliling, dilihatnya segenap mata yang memandangnya memancarkan keheranan dan kekaguman. Bahkan seperti sorot mata yang bimbang akan kebenaran penglihatan mereka. Tiba-tiba dari antara mereka, Arya Saloka meloncat berlari ke arah gurunya. Kemudian meraba-raba tubuh itu sambil berkata lirih, "Adakah guru selamat?" Maisa Jenar menarik napas dalam-dalam. Bagaimana mereka tidak heran kalau dirinya sendiri pun hampir-hampir tidak mengerti atas peristiwa-peristiwa yang dialami. Namun pengenalannya pada getaran-getaran yang memancar dan pepat jantungnya telah memberinya sedikit keterangan bahwa kekuatan Sosrobirowonya telah mengalir dan membendung segenap rangsangan yang menyentuh tubuhnya. Memang mula-mula Maisa Jenar merasakan betapa udara panas melibat seluruh tubuhnya. Bagaimana kulitnya serasa terkelupas karena sentuhan-sentuhan tubuh Pasing Singa. Namun sejak ia mulai mengatur diri, memusatkan tekad pada perlawanan atas serangan panas di segenap permukaan tubuhnya, pernapasan yang diaturnya baik-baik seperti apabila ia siap untuk melontarkan ilmunya, Sosrobirowo terasa betapa di dalam tubuhnya menjadi pergolakan-pergolakan yang cepat. Terasa betapa getaran-getaran dari pusat jantungnya mulai bergerak, tidak ke sisi telapak tangannya namun menjalar ke segenap bagian tubuhnya. Dengan demikian, kekuatan di dalam dirinya telah langsung mengadakan perlawanan. Pada saat yang demikian itulah ia merasa sebuah dorongan yang kuat pada pundaknya, disertai suatu gigitan nyeri yang bukan main, sehingga ia terdorong dan terbanting jatuh. Untuk saat memang seolah-olah ia kehilangan daya perlawannya, tetapi dalam pada itu getaran-getaran di dalam tubuhnya itu menjadi semakin deras mengalir. Apalagi Maisa Jenar membiarkan dirinya seperti sebuah batu yang menggelinding karena sebuah dorongan yang kuat tanpa daya perlawanan. Dengan demikian ia dapat tetap pada pemusatan pikiran, mempercepat aliran getaran-getaran dari pusat jantungnya itu, sehingga batu itu sendiri sama sekali tidak mengalami cedera sama sekali. Akhirnya segenap perasaan sakit, nyeri, panas, dan segala macam perasaan yang merangsang dari luar tubuhnya perlahan-lahan menjadi berkurang, bahkan akhirnya menjadi punah sama sekali. Meskipun ia masih berada dalam jarak capai Aji Alaskobar, namun ia tidak lagi merasakan betapa panasnya aji itu, yang semula dirasanya melampaui panasnya bara. Maisa Jenar tidak segera bangkit. Ia masih mencoba meyakinkan keadaannya. Karena itulah maka seolah-olah Maisa Jenar setelah terbanting jatuh tidak mampu lagi untuk tegak kembali. Maisa Jenar masih tetap berdiam diri. Ketika ia melihat tombak muridnya menyambar Pasing Singa, disusul oleh sebuah trisula yang terbang secepat kilat. Namun kedua senjata itu sama sekali tidak mengenai sasarannya. Tapi ia tidak dapat tetap berbaring di situ ketika ia melihat Roro Wilis dengan tanpa menghiraukan keadaan diri sendiri mencoba menerobos lingkaran Aji Alaskobar. Apalagi ketika ia melihat gadis itu menjadi sangat payah dan hampir-hampir saja terjatuh. Dengan sigapnya ia melenting berdiri dan melompat ke arah Roro Wilis. Untunglah Maisa Jenar berbuat cepat pada saatnya, sehingga dengan lemahnya Roro Wilis terkulai di tangannya. Meskipun dalam keadaan yang bagaimanapun juga, namun Roro Wilis yang dengan lemahnya menyandarkan kepalanya pada dadanya itu telah menggetarkan perasaannya. Perasaan seorang laki-laki yang sedang mengenyam angan-angan tentang seorang gadis. Mau rasa-rasanya untuk tidak melepaskan gadis itu dari tangannya untuk seumur hidupnya. Tetapi keadaan itu kemudian hancur terurai oleh geram Pasing Singa. Dan karena itulah maka Maisa Jenar sadar bahwa bahaya masih tetap melekat di hidungnya. Maka perlahan-lahan Roro Wilis itu kemudian diletakkan di atas tanah
Maiso Jenar menjadi terharu juga ketika muridnya berlari-lari untuk meraba-raba tubuhnya seolah-olah mencari-cari apakah ada yang hilang darinya. Dengan penuh perasaan sayang seorang ayah, Maiso Jenar menepuk kepala anak muda itu sambil menjawab pertanyaannya. "Aku tidak apa-apa, Aryo. Bukankah anggota badanku masih utuh?" Tapi mereka tidak bercakap-cakap lebih banyak. Pasing-singan yang melihat Maiso Jenar itu bangkit kembali dan seolah-olah tidak pernah mengalami sesuatu, menjadi tidak kalah herannya. Tetapi justru dengan demikian hatinya menjadi semakin panas. Ia cemas pada kenyataan bahwa Maiso Jenar kini adalah seorang yang memiliki kesaktian yang tinggi. Cemas pada galanya untuk mendapatkan Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten yang akan dipergunakan sebagai pancatan, gayuh Kamukten mencapai impiannya yang indah. Kekuasaan atas gerombolannya untuk kemudian meningkat pada kekuasaan atas tanah ini, atas kerajaan Demak. Namun demikian, terdorong oleh nafsu yang bergelora di dalam dadanya, maka ia merasa bahwa Maiso Jenar harus dibinasakan. Ia tidak perlu berpikir lagi apakah ia harus bersikap jantan atau tidak. Namun tujuannya sudah pasti, membunuh laki-laki yang menghalang-halanginya niatnya. Selama orang yang bernama Maiso Jenar dan bergelar Ronggotojoyo itu masih hidup, selama itu pula niatnya akan selalu dirintanginya. Karena itu maka dengan menggeram penuh kemarahan, berkilat-kilatlah sebuah pisau belati panjang di tangan hantu berjubah abu-abu itu. Ia sudah bertekad untuk membunuh Maiso Jenar dengan alas kobar, bersama-sama dengan pusaka Pasing-Singan, Kiai Suluh yang bercahaya kekuning-kuningan. Melihat pusaka itu, Maiso Jenar terkejut. Ia tahu benar betapa berbahayanya pisau belati itu. Pisau belati ciri khusus dari orang yang bernama Pasing-Singan, yang diterima turun-temurun dari Pasing-Singan tua, Raden Buntoro, lewat Radite yang kemudian karena keteguhan jiwa Radite dapat diguncangkan oleh paras yang cantik. Akhirnya pusaka itu jatuh ke tangan iblis yang berbahaya ini. Demikianlah maka kini Maiso Jenar harus berjuang mati-matian. Untunglah bahwa aji alas kobar itu sudah tidak berpengaruh atas tubuhnya, sehingga ia dapat memusatkan daya perlawanan terhadap pisau belati Pasing-Singan itu. Ketika Pasing-Singan sudah siap, Maiso Jenar segera melangkah maju. Dengan dada tengadah ia berjalan perlahan-lahan, namun dengan penuh kepercayaan pada diri sendiri, penuh kepercayaan pada kekuasaan Tuhan, bahwa pengabdiannya akan mendapat limpahan perlindungannya. Sebab ia pun yakin bahwa setiap pengingkaran pada kebenaran bagaimanapun juga dipertahankan dan diperjuangkan oleh kekuatan apapun, namun tak ada kekuatan yang mampu melawan hukum kebenaran dan keadilan yang digoreskan oleh tangan yang maha adil. Sekali lagi dada Pasing-Singan bergetar melihat sikap Maiso Jenar. Tenang namun meyakinkan. Dalam saat yang sekejap itu melingkar-lingkarlah di dalam benak Pasing-Singan bayangan-bayangan dari masa lampaunya dan gambaran dari masa idamannya, yang bergumul pula dengan bayangan-bayangan Pasing-Singan yang terdahulu silih berganti. Kemudian sampailah ia pada suatu umpatan yang kotor terhadap Radite dan Anggoro. Kepadanya lah ia melimpahkan kesalahan. Sebab umbaran itu menyangka bahwa Maiso Jenar menjadi masak karena tangan mereka untuk dijadikan alat membalas sakit hatinya. Bab Radite sendiri terikat dengan suatu perjanjian yang tak akan dilanggarnya. Apalagi ketika ia melihat Maiso Jenar sama sekali tidak terpengaruh oleh aji andalanya alas kobar. Ketika ia sedang menimbang-nimbang, tiba-tiba bersama dengan desir angin malam yang mengusap daun-daun pepohonan,
Terdengarlah kembali telapak kaki kuda yang semakin lama semakin dekat. Maesha Dinar tersenyum mendengar telapak kaki kuda itu. Ia percaya bahwa tak seorang pun dapat menghalangi perjalanan ke Bukanegoro. Kalau orang itu cepat sebelum hantu itu pergi, maka ia mengharap akan dapat menangkap umbaran itu hidup-hidup. Ia ingin menyerahkannya kepada Pasingsingan tua untuk mendapat pengadilan. Pasingsingan melihat perubahan wajah Maesha Dinar itu. Karena itu ia curiga. Ia tidak tahu siapakah yang datang berkuda itu. Dengan penuh perhatian ia mencoba mengetahui kira-kira berapa orang yang akan datang pula ke tempat itu. Telinganya yang tajam segera dapat mengetahui bahwa derap kuda itu tidak akan lebih dari 5 atau 6. Dengan demikian ia dapat mengira-ira kekuatan rombongan itu. Tetapi karena otak Pasingsingan sedang terganggu oleh bayangan-bayangan yang mencemaskan hatinya, bayangan-bayangan Pasingsingan tua, Radite dan Anggoro, maka tiba-tiba menjalarlah dugaannya kepada salah seorang dari mereka. Apakah di dalam rombongan itu akan datang pula Radite atau Anggoro, atau malah kedua-duanya? Seandainya bukan mereka sekalipun, semakin banyak orang yang harus dilawannya, semakin kecil pula kemungkinan yang dapat diperoleh untuk memenangkan pertempuran ini. Sebab ia yakin bahwa seandainya ia pun pasti tidak akan tinggal diam. Karena itu di samping Maesha Dinar sendiri, kehadiran orang lain di perkemahan itu akan dapat menambah kesulitan bagi Pasingsingan. Apalagi kalau ia mengetahui bahwa yang datang itu adalah seekor burung Raja Wali yang perkasa, yang bahkan melampaui keperkasaan Maesha Dinar, lawannya yang mencemaskan hatinya itu. Karena itulah maka akhirnya dengan kecewa Pasingsingan terpaksa melihat kenyataan-kenyataan itu. Sebagai seekor serigala yang ganas, ia tidak mau mati di dalam kandang kelinci. Maka ketika didengarnya bahwa telapak kuda itu dengan lajunya mendekati perkemahan itu, tiba-tiba Pasingsingan menggeram keras sekali. Maesha Dinar pun segera bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Matanya tidak bergeser dari ujung pisau belati Pasingsingan yang berwarna kuning kemilau. Tetapi adalah di luar dugaannya bahwa tiba-tiba hantu berjubah abu-abu itu seperti terbang, melontar mundur, dan dengan kecepatan luar biasa ia mutar tubuhnya dan meluncur seperti dihembus badai. Maesha Dinar untuk beberapa saat tertegun heran. Karena itulah ia kehilangan waktu untuk mengejarnya. Meskipun kemudian Maesha Dinar dengan kecepatan yang tak kalah dari kecepatan Pasingsingan meloncat mengejarnya. Namun hantu itu telah lenyap di dalam semak-semak berselimut kehitaman malam. Sementara itu derap kaki-kaki itu sudah semakin dekat dan tiba-tiba dari dalam gelap tersembuhlah beberapa orang penunggang kuda. Yang paling depan adalah Kebu Kanigoro yang masih melekatkan hampir seluruh tubuhnya pada punggung kudanya. Demikian kuda itu masuk ke halaman perkemahan itu dengan sigap. Para penunggangnya segera menarik kekangnya sehingga kuda-kuda itu meringkik dan berdiri pada kedua kaki belakang. Demikian kuda itu meletakkan kedua kaki mereka. Sedemikian para penunggangnya berloncatan turun. Ketika Endang Widuri melihat ayahnya datang, segera ia melompat berlari ke arahnya sambil berteriak, "Ayah, sayang ayah terlambat." Melihat putrinya berlari-lari menyongsong, dada Kebu Kanigoro serasa tersirat embun. Namun ia menjadi sedikit ragu mendengar kata-kata itu, sehingga terlontarlah pertanyaannya, "Apa yang terlambat?" Widuri kemudian dengan manjanya memeluk lambung ayahnya sambil menjawab, "Baru saja kami menonton pertunjukan yang luar biasa." "Pertunjukan apa?" desa ayahnya tidak sabar. "Paman Maesha Dinar bermain sulap melawan tukang sihir berjubah abu-abu," jawab gadis itu. Mendengar keterangan Endang Widuri, Kebu Kanigoro menarik napas. Terdengarlah ia berdesis perlahan, "Pasingsingan."
Tetapi ia sudah tidak terkejut lagi sebab ia memang sudah menduga sebelumnya bahwa Guru Lowoijo itu berada di perkemahan. "Di mana pamanmu sekarang?" tanya Kebu Kanigoro. "Paman mengejar tukang sihir itu," jawab Endang Widuri. Sementara itu yang lain pun telah berdiri mengitarinya. Dengan penuh hormat mereka membungkukkan kepalanya. "Apakah kalian selamat?" tanya Kebu Kanigoro kepada mereka. "Atas pangestu Kakang kami semua selamat, karena di Maiso Jenar telah tidak terlambat datang," jawab Mantingan. Kebu Kanigoro masih melihat kesan-kesan yang mencemaskan pada wajah-wajah mereka, apalagi pada wajah Roro Wilis yang hampir-hampir saja hangus oleh aji alas kobar. Sedang Widuri itu pun masih kelihatan pucat. "Apa yang sudah dilakukan?" Kebu Kanigoro bertanya pula. Tetapi sebelum Mantingan sempat menjawabnya, terdengarlah Endang Widuri bercerita dengan riuhnya. Setan itu bisa menjadikan dirinya panas seperti bara, dan dengan suara tertawa ia dapat merontokkan isi rongga dada. "Ah sayang, ayah tidak melihat kami pada waktu itu. Lucu sekali. Pasing-singan itu sama sekali tidak berbuat apa-apa kecuali tertawa, dan kami semuanya menggigil, bahkan seperti ayam disembelih. Bukankah itu aneh sekali? Untunglah bahwa Paman Maiso Jenar dapat menghentikannya sebelum jantung kami patah karenanya." Mendengar cerita anaknya, Kebu Kanigoro mau tidak mau harus tersenyum. Tetapi kemudian senyumnya terpaksa ditahannya ketika anaknya itu meneruskan. "Mengapa ayah tersenyum? Sedang kami hampir mati karenanya. Bukankah kau sendiri berkata bahwa hal itu adalah lucu sekali?" bantah ayahnya. "Tetapi ayah jangan tersenyum. Sebaiknya ayah mengucapkan ikut berduka cita. Apalagi Bibi Wilis ketika Bibi mencoba menolong Paman Maiso Jenar yang tiba-tiba terbanting karena serangan pasing-singan itu. Agaknya Bibi Wilis nekat melawan udara panas yang memancar dari tubuh tukang sihir jahat itu," sahut Widuri. Sekali lagi Kebu Kanigoro tidak dapat menahan senyumnya. Tanpa disengaja ia memandang ke arah Roro Wilis yang menundukkan wajahnya. Ia menjadi malu mendengar cerita gadis kecil itu. "Aku berkata benar, ayah," Widuri meneruskan sambil merengut. "Paman Maiso Jenar itu pun dapat dijatuhkannya, meskipun kemudian terpaksa bangun kembali." "Mengapa terpaksa?" tanya Kebu Kanigoro. "Sebab Roro Wilis hampir terjatuh pula. Kalau tidak barangkali Paman Maiso Jenar masih enak-enak berbaring, menikmati hangatnya udara yang memancar dari tubuh pasing-singan di malam yang begini dingin," jawab Widuri. "Sudahlah, jangan membual," potong ayahnya. "Siapa bilang aku membual?" sahut gadis itu. "Aku berkata sebenarnya." Kebu Kanigoro masih saja tersenyum, tetapi kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Melontarlah di dalam benaknya perkataan anaknya itu. Paman Maiso Jenar itu pun dapat dijatuhkannya. Kemudian kepada Mantingan ia bertanya, "Apakah Maiso Jenar selamat?" "Bagi kami agak sulit untuk dapat mengetahui keadaan sebenarnya, sebab pertempuran itu berada jauh dalam tingkatan yang tidak dapat kami capai. Meskipun ia masih tetap segar, dan bahkan sekarang iblis itu sedang dikejarnya," jawab Mantingan. Kebu Kanigoro mengerutkan keningnya. Ia terkejut ketika tiba-tiba didengarnya gemerisik daun di dalam semak-semak. Kemudian muncullah dari dalam semak itu seorang laki-laki yang berjalan perlahan-lahan ke arahnya. "Maiso Jenar?" sapa Kebu Kanigoro. Maiso Jenar mengangguk hormat sambil menjawab, "Ya Kakang." "Bagaimana dengan pasing-singan?" tanya Kebu Kanigoro. Sambil menggeleng Maiso Jenar menjawab, "Aku tak berhasil menangkapnya." Kembali Kebu Kanigoro mengangguk-angguk. Kemudian katanya, "Tak apalah, bukankah ia tidak berhasil menimbulkan bencana?" "Pangestu Kakang," jawab Maiso Jenar. "Baiklah," kata Kebu Kanigoro seterusnya.
Sekarang cobalah bangunkan orang-orang yang terkena sirep itu. Mungkin pengaruhnya sudah jauh berkurang, apalagi sumbernya telah pergi pula. Jolodri, Bantaran, dan Penjawi tidak menunggu perintah itu diulangi. Segera mereka pergi berpencaran untuk membangunkan orang-orang yang tertidur nyenyak karena sarafnya dipengaruhi sirep yang disebarkan oleh Lowoijo. Sementara itu malam telah sampai di ujungnya. Di kejauhan sudah terdengar ayam hutan berkokok bersahutan. Sedang langit telah diwarnai oleh cahaya perak pagi. Cahaya lintang-lintang telah mulai pudar. Satu-satu mulailah mereka menghilang dari wajah langit yang biru bersih. Angin pagi yang berembus lemah mengguncang-guncang daun-daun pepohonan rimba. Marilah kita beristirahat, kata Kebu Kanigoro. Bukankah kalian lelah? Semalam aku tidak tidur, sahut Widuri. Karena itu aku akan tidur sehari penuh. Aku tidak percaya, jawab ayahnya. Mengapa? Tanya Widuri. Belum lagi matahari penggala. Kau pasti sudah bangun dan bertanya, apakah sudah ada makan pagi? Jawab ayahnya. Widuri tidak menjawab, ia hanya mencibirkan bibirnya. Kemudian ia mutar tubuhnya dan berjalan ke pondok yang disediakan baginya. Yang lain pun kemudian berlalu pula ke tempat masing-masing. Mantingan berjalan dengan langkah guntai, sedang Wirosobo seolah-olah tinggal mampu menjerat tubuhnya dengan lemah. Meskipun sebenarnya ia tidak sedemikian parah tenaganya, namun peristiwa yang baru saja dilihatnya merupakan suatu peristiwa yang membekas dalam sekali di dalam hatinya. Roro Wilis yang masih sangat pucat pun berjalan menyusul Endang Widuri untuk beristirahat. Ternyata para anggota Laskar Banyu Biru yang tertidur sudah tidak lagi dipengaruhi oleh sirep Lowoijo. Meskipun masih ada di antara mereka yang merasa betapa nikmat mimpi yang diperoleh, namun mereka pun kemudian berlompatan bangun ketika tubuh mereka diguncang-guncang oleh pemimpin-pemimpin mereka. Beberapa orang malahan menjadi bingung, sedang beberapa orang lain menjadi cemas dan malu. Lebih-lebih para petugas yang pada malam itu sedang mendapat giliran jaga. Ketika mereka meninggalkan gardu pimpinan, mereka mendapat pesan untuk berhati-hati, sebab mereka mendapat tanda-tanda buruk pada siang harinya. Apalagi firasat para pemimpin Laskar Banyu Biru itu pun telah memberi mereka peringatan. Tetapi tiba-tiba pemimpin mereka itu terpaksa membangunkan mereka di saat fajar hampir pecah. Meskipun demikian, tersangkut pula di dalam dada mereka sebuah pertanyaan yang tak dapat mereka jawab sendiri. Mengapa mereka telah melakukan suatu perbuatan yang belum pernah mereka lakukan, dan bahkan belum pernah terjadi di dalam perkemahan itu, di mana seorang yang diserai tanggung jawab melalaikan tanggung jawab, apalagi tidur di saat-saat penjagaan. Mereka menjadi agak terhibur ketika mereka mendengar penjelasan dari pemimpin-pemimpin mereka bahwa meskipun mereka tertidur dalam tugas mereka, namun itu bukanlah kesalahan mereka seluruhnya. Sebab memang pengaruh sirep Lowoijo itu sedemikian tajamnya, sehingga sulitlah untuk melepaskan darinya. Ketika para pemimpin Banyu Biru itu kemudian menempatkan petugas-petugas baru pada titik-titik yang dianggap perlu untuk mendapat pengawasan, mereka pun berpesan wanti-wanti kepada para petugas itu bahwa mereka harus benar-benar waspada. Mereka diwajibkan segera memberikan tanda-tanda apabila ditemuinya sesuatu yang mencurigakan, apalagi membahayakan. Saat setelah mereka berangkat di dalam gardu pimpinan itu, duduklah beberapa orang yang bercakap-cakap dengan asiknya. Di antara mereka adalah Jolodri, Bantaran, Penjawi, dan Wonomerto. Dengan penuh semangat, Jolodri bercerita tentang apa yang baru saja dilihatnya. Sesuatu yang belum pernah dibayangkan, meskipun hanya di dalam mimpi. Meskipun Jolodri sendiri pada saat itu harus bertempur, tetapi setiap kali ia sempat melirik ke arah lingkaran-lingkaran pertempuran yang lain.
Ia melihat Roro Wilis itu bertempur seperti sikatan menyambar belalang, sigap, cepat, dan lincah. Indang Widuri benar-benar seperti burung camar yang bermain-main di atas gelombang. Meskipun lawannya adalah seorang yang gemuk dan bersenjata di kedua belah tangannya, namun gadis itu sama sekali tidak dapat digetarkan.